Pemirsa, banjir bandang di Desa Garoga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan menyisakan kisah pilu bagi warga. Tak hanya itu pemirsa, ribuan batang kayu yang berukuran besar juga masih berserakan menutupi sungai yang ada di sana. Banjir bandang yang menghantam 3 desa tersebut meluluh lantakan hampir seluruh rumah warga tanpa menyisakan apapun. Kerusakan bukan hanya karena material lumpur, tetapi juga adanya batang kayu yang sangat besar yang diduga kuat menjadi penyebab hancurnya pemukiman warga. Menurut pengakuan salah satu warga, diduga kayu-kayu berukuran besar tersebut berasal dari penebangan hutan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang sedang membuka lahan untuk dijadikan lahan sawit. Menurut pengakuannya, selama 25 tahun dirinya tinggal di Desa Garoga, tidak pernah ada banjir bandang dengan batang kayu seperti yang terjadi saat ini. Ini imbasnya sama kami. PT yang nembang di sana kami kena imbasnya di sini. 7 hektar yang ditumbang di sana. Kini kami kena di sini imbasnya. Kayak mana pemerintah mengatasi itu? Biar jangan lagi ditebang di sana kayu-kayu itu. Ya pemirsa, kita akan menuju ke wilayah Tapanuli Selatan untuk mencari tahu bagaimana kondisi bencana terkini di sana. Bersama dengan rekan kami ada Nofri Afandi yang saat ini berada di Tapanuli Selatan. Selamat siang Nofri, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih ada daerah atau titik yang terisolasi dari mungkin akses telekomunikasi maupun bantuan-bantuan lainnya? Ya baik Fada ini dan juga pemirsa, untuk akses dari Kota Padang Sidempuan menuju ke Tapanuli Selatan saat ini memang sudah bisa dilalui dan banyak sekali warga maupun bantuan pihak swasta, pemerintah dan pihak-pihak lainnya memberikan bantuan ke posko-posko pengungsian. Ada 2 posko besar di wilayah Batang Toru pemirsa, di beberapa titik begitu yang sudah dihuni ratusan pengungsi. Dan sementara untuk akses menuju ke daerah terisolasi seperti Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini masih sulit dilalui mengingat saat ini jalan lintas Padang Sidempuan Sibolga terputus, hanya disambung dengan jembatan sementara berupa tumpukan batang pohon kayu yang tentunya ini sangat berbahaya jika tidak didampingi oleh petugas yang berada di lokasi. Dan untuk saat ini jalur darat tentunya masih sulit dilalui, bahkan awalnya jalur darat yang sudah bisa dilalui diinformasikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami mendapatkan informasi ada longsor susulan dan sudah dibersihkan kembali. Tentunya ini sangat sulit untuk dipastikan apakah memang akses dari luar wilayah menuju ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang saat ini sempat terisolasi dan tidak ada jaringan listrik serta gangguan sinyal komunikasi apakah sudah bisa dilalui atau belum. Dan kami akan berbincang pemirsa dengan Kolonel Arhanud Derajat yang merupakan Kolonel Arhanud Derajat yang merupakan Komandan Resimen Arhanud Kodam 1 Bukit Barisan. Ya Pak, izin Pak, selamat siang Pak Derajat. Saat ini petugas saya lihat sedang melihat peta lokasi bencana Pak. Bisa dijelaskan Pak aktivitas saat ini Pak? Ya, rekan-rekan, ini kita sedang berada di posko lapangan dari Satgas Penanggulangan Bencana Kodam 1 Bukit Barisan. Ini posko taktis, jadi memang situasinya sangat sederhana karena berada di lapangan. Selain peta situasi, kita di sini adalah tempat yang sebagai sumber internet karena kita memiliki Starlink. Internet di sini bisa kita manfaatkan baik kita sendiri untuk komunikasi, untuk sarana komando dan pengendalian, juga ini untuk sarana untuk masyarakat untuk komunikasi. Ini ada WhatsApp Kodam 1, ada Pasiop Kodim. Kita sedang mendata ulang daerah-daerah yang terkena bencana. Posisi kita sekarang di sini di Aik Ngadol. Ini adalah posko kita posisi saat ini. Kemudian di sini digambarkan posisi-posisi ada jembatan putus di Garoga dan lokasi bencana yang berada di depan. Kemudian ada juga lokasi desa-desa yang terdampak bencana. Ini kita data ulang daerah yang di luar wilayah kita yang terdampak bencana juga, yaitu di Sipirok, sana ada juga terdampak bencana. Kemudian yang daerah dekat pantai ya. Daerah pantai. Ini yang rawan ya.
Ini ada rawan minim logistik kebetulan di Simarlelan, kemudian di Desa Muara Opu ada sekitar 400 kepala keluarga maupun 320 kepala keluarga. Ini kita koordinasikan dengan pemerintah daerah dan alhamdulillah kami monitor hari ini untuk dukungan dari pemerintah daerah itu sudah mulai turun ke desa-desa yang terpencil tersebut. Akan tetapi ya tetap kami dari TNI maupun dari Polri tetap mengawal sehingga bantuan yang dari Pemda itu tepat sasaran dan sampai tujuan. Baik, terima kasih Kolonel Harun Derajat atas informasinya. Itu dari pemirsa seperti apa petugas masih tengah melakukan pemetaan terhadap penanggulangan bencana di Tapanuli Selatan, tepatnya di Kecamatan Batang Toru yang ada 3 desa terdampak, yaitu Desa Aek Ngadol, Desa Hutagodang, dan Desa Garoga yang terdampak cukup parah. Hampir rata atau 100% rumah warga tepatnya di perbatasan Garoga ini hancur, dihantam banjir bandang berupa material longsor dan gelondongan batang kayu. Demikian sementara saya kembalikan ke studio Fada Indi. Baik, upaya penyaluran bantuan terus dilakukan terutama bagi daerah-daerah yang masih terisolasi. Terima kasih atas laporannya Nofri Afandi.